My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Paci Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Paci Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Paci Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, apa siapa sih bakal kita sikat guys. Ya, untuk kali ini kita bakal mereaksi tentang bule-bule ya, yang mana ya bikin kita melongo lah apabila mereka ditanya tentang Indonesia ya. Pasti jawaban-jawaban kebanyakan bule ini ada yang nggak tahu, ada yang nggak tahu ya. Tetapi ternyata bule di Belanda itu guys ya, hampir semuanya tahu ya, Indonesia nggak tahu juga ya. Jadi kita harus lihat video ini, jadi harus nonton video ini hingga habis guys ya. Oke, lanjut. Gini jawaban anak muda di Belanda ketika gue sama Owen nanyain tentang Indonesia. Noem 3 dingen dat je weet over Indonesië. Tali, yassa, masak, makan. Makan. Lah, kok tahu? You can speak Indonesia. A little Hoe bit. is dat? Ik ben half. Oh, she's hot. Hah. Asian country. Okay. Dia half guys. Makan, dia tahu ya. Yeah. Islamic country. Huh? Well. It's famous because it smokes a lot. It smokes a lot? Smoke, yes. Oh, semua alert ya. Batik. Batik. Hold on. Ben je Indonesisch? Ja, van Suriname. Oh, di Jawa Suriname. Oh, Ini apa batik ya? Can you speak Javanese? Mangan. Gini jawaban anak muda di Belanda Bukan udah lama, dia memang orang Suriname. Iya, kan itu mereka bermigran ke Suriname, orang-orang Jawa ya, kebanyakan mereka itu memang sudah di sana guys ya. Nah, kalian harus lihat tentang Suriname di video-video yang kita reaksi sebelum ini, memang sangat luar biasa ya. Nah, jadi cari sana Suriname The Pakcik, nanti kalian lihat di sana. Oke, lanjut. Oh, ini orang Thailand pula. What do you know about Indonesia? What do you think of Indonesia? Guys, here we are in Thailand. Guys. Some questions about whether they know anything about Indonesia. Let's go. And also, we've got an ice cream giveaway from Gelato Secret. Aduh, Stay to ini. the end of the video to find out what you need to do to win the ice cream. Sawadee Cup, somebody mind? Sawadee. Many islands. Have Many some islands. potential to become like one of the greatest countries in Wow. Asia. I'm a football fan and I think that they are really passionate on football. Greater than Thailand. Yeah, I think have more potential than Thailand. That country have a lot of beautiful place. Wow. That Bali here at Indonesia. It gets boring. Bali. Oh, Bali. I think you said boring. Namanya Bali. Borobudur. Rujak like yoga protect Indonesia. Roti. Would you say Indonesia football is better than Thailand or I would say they are on the same level. Nasi Oh, same goreng level. or something. nasi goreng? Yeah. Iwan. Iwan Gunawan. Iwan Gunawan guys. I just know like my new friend from Indonesia
just like online. The motorcycle, the Honda Win. She nice? Yeah, of course. She's so nice. Harvest the rice, just like use some kind of knife to harvest the rice. Oh yeah, like a Sabit, sabit. Guys, comment Yang ada below itu. your favorite opinion in the video. Lanjut. Indonesia is just Bali, right? Oh, What else is there to asik. do? They don't know that it starts from Aceh to Papua. When I come to Indonesia, I feel love for my religion. I see beautiful Muslims, but I also see beautiful tolerance. I see beautiful churches. I see a togetherness. I see a respect. Yes. And for me, that makes me proud as a Muslim, but as a human. Yes. And that's why I keep coming back to Indonesia. And that's why I'm so invested, because before the pandemic, and for many people in Europe, Many bule. oh, you're going to Indonesia. How's Bali? Oh, Bali. Indonesia is just Bali, right? What else is there to do? They don't know that it starts from Aceh to Papua, and there's villages, and there's kindness, and there's warmth. So now, I need to make sure that the mission is, let me share this. Let me go back. Now that I've seen the secret, let me go back and let me connect. Oh. Yeah. Oh. And that's the motivation and that's the mission right now. Biar dia memperkenalkan teman-temannya. I don't know that it's that deep. Dia gunakan uangnya sendiri nih guys dia. You came Betul, here betul, with betul. your own money. I really appreciate that. Yes. Makasih, my pleasure. Sebenarnya kita pernah juga wawancara bersama dengan Wasim Weni, di mana dia ini memang seru banget karena segala-galanya dia akan pulang balik seperti naik bis ya kan, untuk pergi ke Indonesia daripada London guys. Gila guys. Dan juga dia ini dia memang teman kita guys ya, memang kita selalu WA dia juga ya. Semuanya dia memang orang yang memang sangat suka dan cinta akan Indonesia, Friendly, itu the guys. real one ya. Super friendly guys, bagus banget ini. Kita Dia respect. suka makanan Indonesia, dia suka orang-orangnya, ramah tamah bilangnya. Ya memang Betul, sangat betul. bagus. Lihat di podcast kita guys. Yes, Ada walaupun bersama English kita nggak berapa bagus, tapi Bagus, ya, ya, alhamdulillah dia bisa paham juga Ya. sama kita. Waduh. Mari kita lanjut lagi. We're asking Australians what's the Wah, first thing that Australia, comes to guys. mind when they hear Indonesia. Let's check it out. Indonesia. First thing that comes to mind when you hear the word Indonesia. Good food. Oh, good food. Good food. Good food, definitely. Oh, it makes me think Masih of lagi satay. krik-krik. Satay. Yeah. Satay. I think human rights isn't the answer you want. No, you can say what you think. Human rights being neglected? Somewhat, yes. Possibly. I mean, it was the first time I tried satay when we had Indonesian Day at school. Beautiful people, wonderful shores, lovely rainforests, really spicy food. Spicy food. Anything. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Indonesia, I think beaches and palm trees. What comes to mind? Yeah. Beautiful women. Damn straight. Definitely. Nothing. Zero. Mantap. Have you eaten satay? Yeah, I love satay. Do you know where Indonesia is, right? Yeah, sort of. Sort of like up there somewhere. Yeah? Okay. Bali? Anything else? Anything? No. Just Bali? Right, Indonesia is like our near closest neighbour, other than Papua New Guinea. You know how many people live in Indonesia? No, I don't. Have a guess. Don't know. A couple thousand. A couple thousand guys. Guys. 270 million. All right. See you, boss. Paling We're asking 270 million. guys, antara manusia Ditinggalin paling blank di dunia guys. Mungkin Ya, dia itu Australia, tadi, guys, ya. mungkin daerah Australia sendiri dia nggak tahu guys juga. Nggak apa-apa lah. Yang penting dia jujur aja ya gitu. Betul. Lanjut. Tahu nggak Pak, Indonesia itu dikenal di luar negeri bukan karena program-program pemerintahannya. Tapi Indonesia dikenal baik di luar negeri itu karena salah satunya ya orang-orangnya yang bekerja di luar negeri. Anak-anak bangsa yang bekerja di luar negeri dan pekerjaan mereka itu bagus-bagus, kualitasnya bagus, bisa dipercaya sama orang-orang sini. Secara tidak langsung Indonesia itu namanya naik dan bos-bos di sini mereka percaya dengan kualitas-kualitas kami Pak. Kalau nggak percaya, coba Bapak minta asisten-asisten Bapak itu untuk mencarikan konten-konten anak-anak yang mereka itu menanyai pribumi di sini tentang Indonesia. Apakah Anda tahu tentang Indonesia? Hal apa yang diketahui tentang Indonesia? Tahu nggak makanan Indonesia apa? Tahu nggak ibu kota Indonesia apa? Dan rata-rata jawaban orang sini,
nggak tahu. Ibu kota Indonesia aja, orang-orang sini tuh nggak tahu, Pak. Nah, pas kita kasih tahu kan, ibu kota Indonesia itu Jakarta. Jakarta, nadanya mereka tuh kayak bertanya-tanya gitu loh, Pak. Jakarta, mereka tuh nggak tahu Jakarta. Mereka itu tahunya Bali. Nah, kalau Bali mereka tahu, Iya. tapi mereka nggak tahu. Kebanyakannya Kalau itu tuh di Bali. Indonesia. Kalau di luar negeri, Indonesia dikenal sama budaya-budayanya. Coba teman-teman yang bekerja di luar negeri, kalian tanya sama orang lokal, budaya Indonesia apa yang kalian ketahui gitu. Emang budaya apa yang terkenal di Indonesia yang bisa sampai ke luar negeri? Jarang saya ketahui ada orang luar negeri yang tahu tentang kebudayaan kita. Kalau misalnya tentang pariwisata, Indonesia pariwisata Jos, Bali, Gunung Bromo, Lombok, Borobudur, mereka rata-rata tahu. Terkenal itu pariwisata di Indonesia. Tapi nama Indonesia harum, Pak, dengan kami bekerja di luar negeri karena orang-orang sini kalau misalnya tanya, kamu dari negara mana? Indonesia. Oh, ya. Di dalam pemikiran mereka, wah, ini SDM berkualitas ini penyelamat bangsaku. Iya, kami ini penyelamat Jepang. Karena negara ini mustahil kalau nggak ada kami, Pak. Jepang ini hancur kalau nggak ada orang asingnya, Pak. Jadi hanya karena menang populasi penduduk, kita jangan sombong dulu. Ini negara orang pribumi rata-rata pinter semua, cuman semuanya itu nggak ada arti kalau misalnya nggak ada populasi. Dan bayangkan generasi emas 15-20 tahun ke depan itu semuanya pindah ke luar negeri, nggak mau ada yang di Indonesia. Kira-kira gimana, Pak? Hancur bangsa kita nanti, Pak. Tahu nggak, Pak? Indonesia itu dikenal di luar negeri bukan karena program-program pemerintahannya, tapi Indonesia dikenal. Wow, ini sangat pintar ya kata-katanya ini, guys. Ada benar kata-katanya ini, guys. Ada benarnya, guys. Dia memberikan gambaran situasi. Kalau berada di sini, kalau berada di sana, gimana? Pikir. Nah, Maksudnya apa, naik taraf lagi tempat kita sendiri supaya nggak keluar orang-orang yang bagus-bagus ke luar negeri gitu ya kan. Betul. Karena yang menaikkan nama-nama Indonesia itu bukan saja pemerintahnya tetapi anak-anak yang keluar dari negeri yang merantau inilah yang banyak memberikan apa, realitas di depan mata orang-orang asing itu sendiri. Tentang kebaikan dengannya ramah tamahnya orang Indonesia itu gitu maksudnya itu ya. Oke, lanjut. Ini apa ini? Hal yang bikin bule inilah suka. Oh, apa nih? Kita betul. Inilah hal-hal. Inilah hal-hal kenapa bule itu nggak suka sama cewek Indo. Hal-hal kenapa nggak suka sama cewek Indo. Memang ini ya, Baci ya. Inilah hal-hal kenapa bule nggak suka sama cewek Indo. Semua orang Indonesia atau mungkin Asia ya, family is number one. Jadi kayak keputusan keluarga itu sangat penting, lebih penting dibanding apapun. Ya benar. Tapi kalau misalnya si bule ini serius, sebenarnya mereka tuh bisa aja menghargai keputusan itu. Yang kedua ada jealousy dan posesif. Contoh kecilnya ya, kayak mereka tuh suka liatin following si cowok di sosial media, itu sebenarnya tuh kayak cuma create drama aja yang sebenarnya unnecessary. Yang ketiga ada traditional gender roles di mana cewek Indonesia masih banyak, sebenarnya bukan cewek Indonesia aja sih, banyak cewek yang masih berpikir kalau cowok tuh lah yang harus kerja, yang harus menghidupi keluarga, cewek ya di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Nah, gue juga sempet punya pikiran seperti ini sampai pada akhirnya bokap gue sering ngomong, gue sebagai cewek juga harus punya karir, harus independen, jangan sampai cowok itu mikir gue terlalu dependen. Yang keempat, ini juga sebenarnya gue mengalami ya, kalau misalkan lagi marah, daripada gue ngomong nih kenapa gue kesel, kenapa gue nggak suka, gue kayak cuma diam terus ngomong I'm fine, padahal sebenarnya itu tuh kayak buat kesel dan gak beres-beres jadinya masalahnya. Yang selanjutnya yang kalian juga pasti sudah tahu, jam karet. Orang Indonesia suka banget ngaret, nggak tahu kenapa, padahal itu adalah hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Nah, selanjutnya betul. Jam karet itu apa? Nggak tahu, mungkin nggak mendapati masa ya gitu. Iya, jam karet. Dependent atau kelingi, gue juga merasakan hal seperti itu. Kelingi kayak kamu, Baci. Kalau misalkan udah kayak attach gitu ya, jadi pinginnya tuh semuanya dia yang kerjain, padahal sebenarnya gue tahu itu sebenarnya nggak baik ya, gue juga jadi kayak less produktif pada akhirnya. Yang terakhir ada pingin cepet-cepet komit, padahal sebenarnya ini tuh hal harus diomongin banget gitu ya sebelum kalian komit. Jangan cuman karena kalian baru suka dikit terus kalian pingin lah sama cowok ini terus gitu. Sebenarnya banyak hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian itu berpikir untuk komit dengan seseorang. Nah, ini sebenarnya bukan tentang
pasal kenapa bule ya, tetapi lebih kepada suara hati para cewek gitu ya. Mewakili cewek-cewek negara mana-mana pun gitulah halnya. Kalau bab cewek ini kita nggak bisa nih ya komentar karena mereka atur diri mereka yang memberi apa orang kata tuh, mereka yang memberi jawaban pertanyaan dan mereka yang akan menjawab semula soalan itu. Jadi kita sebagai pria kita ya ya benar gitu ya. Ya, tapi kebanyakan cowok-cowok di negara luar itu kebanyakan yang bukan Asia lah ya. Mereka ini lebih independen lah, maksudnya namanya keluarga itu bukan nomor satu, udah kayak besar sedikit gitu mereka akan cari rumah dan tinggal sendirian. Jadi kalau macam kayak kita itu kan family is number one guys ya, apapun harus mudik gitu ya, setiap tahunnya harus jumpa ortu kita, apapun setiap harinya tuh busy, apapun setiap harinya harus calling, harus call, ada panggilan ya. Maksudnya keluarga dahulu, pasuk pekerjaan yang kedua ya gitu. Ya bukan, ini kan tentang cowok ya, tentang relationship ya sebenarnya. Kenapa cowok bule itu nggak suka dengan Asian girl kayak gitu ya, karena Asian girl itu kan tadi bilangnya clingy ya, family number one, nggak independen kayak gitu, yang harusnya semua kerja itu lelaki yang bikin kayak gitu. Tapi yang seharusnya apa yang kita di Asia ini memang itulah yang seharusnya menjadi seorang cewek ya kan, seorang istri ya, gitu. Tapi bagi mereka itu semuanya bukan sesuatu yang pantas mereka lakukan gitu. Kita panggil itu sebagai sebenarnya tanggung jawab guys. Ya kita panggil itu sebagai tanggung jawab, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang old school kayak gitu. Membebankan. Gitu ya. Old school, sesuatu yang enggak kekinian lah gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi bagi mereka kita itu enggak seperti mereka yang hidup dalam keadaan yang bebas kayak gitu. Enggak, sebenarnya kita tanggung jawab kita terhadap ibu bapak kita, dengan keluarga kita, dengan siapa saja gitu. Nah, jadi guys, ini nggak perlu dibahas panjang. Jadi guys, memang sangat luar biasa pengetahuan mereka tentang Indonesia itu, dan juga di akhir video ini udah terlari pada judul juga ya, tapi nggak apa-apa lah, kita riak aja. Tapi sebenarnya lebih ramai kayak gini ya. Cewek bule terpikat dengan cowok Indonesia. Itu ya banyak guys. Ya, itu aku percaya. Karena sifat bertanggung jawab tuh guys. Iya. Ya cowok yang enggak, ceweknya mereka mau gitu. Gitu. Jadi guys ya, makasih pada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis ya. Kalau cewek ya nggak apa-apa lah guys, terserah kalian lah kalau pengennya. Kami nggak ada komennya. Ya kalau ceweknya terserah, kalau pengennya bule ya lanjut aja gitu, tapi yang penting cewek bule itu mau ke kita gitu guys. Ya, jadi guys, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Begitu satu kali ini ya. Ya, situ saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komentar berserta dengan ini, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, itu saya untuk kali ini. See you for the next video.